Jadi Rasulullah Rasul yusiru waladini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillah. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita telaah eh, kitab atau buku perjanjian internasional dalam pandangan Islam. Kita masih bahas tentang jenis-jenis perjanjian. Ya. Insya Allah ini sesi terakhir tentang jenis perjanjian, yaitu perjanjian yang diperbolehkan secara terpaksa. Bagian kedua. Jadi minggu lalu atau pertemuan terakhir sudah kita sampaikan bahwa ada kondisi-kondisi yang menjadikan akhirnya kaum muslimin harus menandatangani sebuah perjanjian yang hal itu tidak bisa dilakukan kalau dalam kondisi yang normal. Ya. Yaitu misalkan kalau ada situasi di dalam negeri ada gerakan pembangkangan, separatisme, ya semacam itu. Nah, termasuk juga kalau ada tekanan dari luar negeri. Nah, tentu kondisi-kondisi yang dianggap darurat ini eh, harus disepakati ya, apa alasan kedaruratan dan butuh pendalilan. Nah, maka juga para koha juga ada perbedaan-perbedaan pendapat ya. Tapi di kitab ini dijelaskan mana yang kemudian diambil sebagai pendapat yang terkuat ya seperti itu. Eh, Pertemuan terakhir kita sudah bahas bahwa perjanjian yang eh, diperbolehkan secara terpaksa itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu karena memang akhirnya terpaksa untuk mengakui eh, pihak yang semestinya kita tidak akui. Ya. Nah, kita udah bahas ya terkait dengan misalkan status memerangi orang yang murtad. Nah, ternyata dalam kondisi terpaksa bisa juga bikin perjanjian dengan pihak yang murtad. Padahal kan mereka tidak bisa. Semestinya ya diperangi untuk kebaikan, tapi dalam situasi tertentu ya. Dan juga yang lainnya. Nah, di pertemuan malam ini kita akan bahas eh, kondisi yang kedua, yaitu situasi di mana akhirnya kemudian kaum muslimin yang semestinya tidak boleh membayar kompensasi, tetapi akhirnya dalam situasi darurat atau terpaksa kaum muslimin itu akhirnya diperbolehkan membayar kompensasi kepada pihak eh, musuh ya atau pihak eh, asing ya dalam situasi-situasi yang sifatnya terpaksa. Jadi ini akan kita bahas kapan pembayaran kompensasi yang semestinya itu tidak dibolehkan, akhirnya kemudian dibolehkan. Perjanjian pembayaran kompensasi yang sebelumnya tidak boleh dalam kondisi normal, akhirnya kemudian bisa dilakukan. Nah, eh, kembali disebutkan di dalam kitab ini bahwa situasi darurat ya atau situasi ancaman yang dialami itu adalah memang karena situasi itu tidak dapat ditolak ya, oleh kaum muslimin dalam atau dengan tindakan ini. Misalkan ada situasi bahwa negara itu sibuk
dengan persoalan tadi dalam negeri. Atau memang negara itu dalam situasi yang lemah. Misalkan wafatnya seorang khalifah dan kemudian nanti di akhir itu ada contoh ya pada masa kekhilafan Umayyah dan itu terjadilah ya konflik internal ya semacam. Atau memang ya pada masa Utsmaniyah misalkan ada apa namanya ada front perang yang terlalu banyak ya. Di arah barat berhadapan dengan Eropa, di arah timur ternyata ada serangan dari kaum Syiah misalkan. Nah, maka ini adalah situasi-situasi yang memang akhirnya kemudian tidak bisa berjalan secara normal ya, negara itu. Gitu. Eh, nah, ini yang kemudian akhirnya mengikat perjanjian tertentu yang di situ bahkan ada pembayaran kompensasi, ya, pembayaran harta itu menjadi exception ya, menjadi eh, kebolehan ya. Dan itu adalah situasi yang sifatnya terpaksa. Dan tentu kembali ke prinsip umum bahwa itu adalah sifatnya temporal. Bisa 1 tahun atau beberapa tahun gitu. Tidak boleh bersifat permanen. Tidak boleh bersifat abadi. Nah ini yang kemudian situasi-situasi yang akhirnya kompensasi itu harus dilakukan. Seperti itu. Nah ada beberapa pendapat para fuqaha ya, terkait dengan hal ini. Eh, Artinya bahwa secara umum para fuqaha itu membolehkan dalam kondisi terpaksa saja. Dan itu memang terlihat adanya kelemahan dan ketidakmampuan. Karena di luar kondisi yang terpaksa ini, membayar kompensasi kepada musuh itu suatu hal yang tidak boleh. Bahkan para fuqaha yang lain menambahkan syarat, ya, tidak hanya sekedar adanya kelemahan, ketidakmampuan, tetapi juga bahwa ada kekhawatiran bahwa kaum muslimin itu akan tercerabut dari akarnya, dipangkas dari akar, bahkan sampai dibinasakan. Jadi tidak sekedar kondisi darurat saja, tapi juga ada kondisi-kondisi bahwa memang kaum muslimin itu akan binasa. Nah, jadi itulah yang menjadi pendapat para fuqaha ya, bahwa boleh negara itu membuat perjanjian yang dia membayar kompensasi kepada pihak musuh kalau memang eh, negara atau umat bahkan atau Islam itu terancam musnah dan lenyap. Dan tentu bahaya itu adalah memang real ya, bukan sekedar asumsi atau kemungkinan saja. Sehingga wajib memperkirakan ya kekuatan kaum muslimin dan kekuatan orang-orang kafir itu dengan perhitungan yang mendekati kenyataan, bukan perkiraan yang dibesar-besarkan atau untuk menakut-nakut. Ya, ini betul-betul harus dikaji apakah memang kalau tidak dibuat perjanjian yang membayar kompensasi itu betul-betul umat Islam itu akan musnah dan kalau memang masih kuat ya tentu belum menjadi situasi darurat. Tapi kalau memang sudah dalam situasi semacam itu maka eh, para fuqaha menyatakan boleh untuk buat perjanjian semacam itu. Nah di buku ini dijelaskan ada 3 ya, dalil para fuqaha yang membolehkan kondisi darurat. Nah, yang utama itu adalah diambil dari peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab ini peristiwa perang Khandaq, yaitu pada masa Rasulullah SAW di Madinah, kemudian dikepung oleh Ahzab. Ahzab itu sekutu ya.
persekutuan orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang lain yang mengepung Madinah. Kadang disebut peristiwa Khandaq karena saat itu strategi bertahan Rasulullah dengan membuat Khandaq atau parit seperti itu. Jadi situasinya yang dijelaskan di buku ini bahwa eh, kaum musyrikin mereka datang ke Madinah dengan jumlah kekuatan militer yang sangat besar. Beberapa riwayat menyebutkan sampai 10.000. Ya, jumlah yang sangat besar saat mengepung Madinah. Dan eh ini ada peta ya, biar gambar. Nah, ini peta Madinah saat itu ya. Jadi Madinah itu lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit, ya. Nah, makanya kalau yang pernah ke Tanah Suci ke Madinah itu, Khandaq itu tidak mengelilingi kota Madinah sebulat ya, melingkari tidak. Tapi di satu sisi saja, karena di kiri kanan dan belakang Madinah itu ada pemukiman-pemukiman dan juga ada bukit-bukit ya, yang pasukan itu tidak mudah untuk melewatinya gitu. Sehingga pasukan Ahzab ya itu kemudian ditahan di satu sisi yang kemudian Rasulullah SAW membuat Khandaq atau parit seperti itu. Dan disitulah kemudian eh, kabilah-kabilah yang ada di Madinah ya, baik kaum Ansor atau juga orang-orang Yahudi yang saat itu diikat dengan perjanjian Wafiqah Madinah ya. Ada Bani Kunaiko ya, ada Bani Quraizah, ada Bani Nadir itu di baik di arah belakang itu kemudian ada di sana. Dan eh, peristiwa Hondak ini terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, eh, 627 Masih di wilayah utaranya arah Madinah. Nah, nanti kalau Masjid Kuba itu dulu Rasulullah awal datang itu dari arah selatan, ini dari arah utara. Kalau utara itu Madinah, kalau selatan itu kan ke arah Arab Saudi, ke arah Saudi, ke arah Mekah ya. Nah, kalau ke utara itu ke arah Syam, gitu ya. Ya emang muter ya, kan emang arahnya seperti itu. Nah, jadi situasinya mereka mengepung dan apalagi kemudian sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Quraidah, ya, orang-orang Yahudi yang awalnya mereka diikat perjanjian itu mereka membatalkan perjanjian yang disepakati dengan kaum muslim. Kita lihat di peta ini, Bani Quraidah itu di belakang. Eh, Kondak itu kan di atas ya, kalau di peta ini. Nah, Kondaknya apa? Bani Quraidah itu di daerah belakang. Jadi artinya kalau misalkan ini ada benteng ya, benteng Bani Quraidah. Ini jalur yang biru itu jalur jalan ya. Kemudian nah, orang-orang itu bisa lewat Bani Quraidah gitu ya. Selain lewat Bani Auf gitu, bin Malik gitu. Kemudian nah ketika mendengarkan kabar bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini membatalkan perjanjian, ini kan menjadi lubang ya di arah belakang. Di arah depan bisa dihalau dengan adanya kontak. Nah, kalau ini kemudian apa namanya batal perjanjian, maka orang-orang Bani Quraidah itu bisa menjadi pintu masuk. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentu posisi ini menyulitkan situasi ini menyulitkan posisi kaum muslimin, termasuk juga terjadilah orang-orang munafik ya, yang mereka minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang, bertempur dengan alasan ingin menjaga rumah-rumah mereka, gitu ya. Karena memang kekhawatiran yang luar biasa. Bahkan ya ada sebagian kaum muslimin yang mulai meragukan Nasrullah, pertolongan Allah kepada mereka.
Nah, ini yang kemudian digambarkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surat Al-Ahzab. Jadi memang peristiwa ini dijadikan salah satu surat yang di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Ahzab ayat 30 ayat 10 dan 11. Ija'akum man fauqikum wa min asfala minkum, ya. Dan ketika mereka datang kepadamu, ja'akum min fauqikum, dari atas, wa min asfal, ya, dari bawah, wa zaqatil absar, dan juga pandangan ini terpana, ya. Zakat, kemudian wa balaghatil kulub, ya. Bahkan hati itu jadi balaghah, ya, jadi sesak gitu ya. Eh, Bahkan sampai ke tenggorokan, bahkan kaum muslim itu watadunnuna billah adununa, dan memberikan persangkaan kepada Allah dengan persangkaan, bukan tadi ya, mempersoalkan nasrullah. Ini Allah tuh nolong gitu ya, sampai sampai segitunya. Eh, Ya, kita bisa rasakan ya kalau dalam situasi yang terjepit, terdesak gitu ya kan, sesak gitu ya, dapatkan berita musibah, mungkin kehilangan sesuatu ya yang memang itu kita sayangi ya, atau kita eh, mendapatkannya dengan susah payah ya. Itu situasi yang menyesakkan, itu kurang lebih begitu yang dialami oleh kaum muslimin di Madinah pada saat perang Ahzab. Dan disitulah Allah menyebutkan sebagai ujian. Hunalika, bahwa hal itu adalah Abdulil Mukminun, ya. Itu adalah ujian bagi kaum mukmin. Dan wazul zilu zilzal syadid, diguncangkan dengan zilzalan syadidan, dengan guncangan yang sangat syadid, sangat kokoh. Itu luar biasa ya. Peristiwa Ahzab ini digambarkan oleh Allah situasi yang luar biasa berat. Makanya kemudian kalau tadi disebut sebagai kondisi darurat ya, situasi genting yang akhirnya kemudian bisa menjadi salah satu exception atau pengecualian terhadap kondisi normal, ya ini peristiwa Ahzab ini memang situasi seperti itu. Nah, dalam situasi ini Rasulullah kemudian mengirimkan utusan ya, untuk menemui pemimpin Bani Gofan. Bani Gofan ini kan yang gabung kepada pasukan Ahzab ini. Dari Bani Gofan ini berada di daerah Syam ya, yang kemudian sama-sama Arab, musyrik ya. Mereka bergabung dengan orang-orang Quraisy untuk kemudian mengepung Rasulullah. Jadi ditemuilah Uyainah bin Husain dan Al Haris bin Auf. Rasulullah itu sampai mengirimkan utusan untuk tadi membayar kompensasi ya. Bahasan kita ya, menawarkan kepada keduanya agar mereka itu eh, tidak lagi mengepung ya, dengan kompensasi memberikan sepertiga hasil pertanian Madinah. Kita tahu Madinah ini kan tempat pertanian kurma seperti itu. Nah, itu sampai kemudian Rasulullah itu eh, membuat strategi seperti itu. Dan ini upaya Rasulullah untuk memecah belah kekuatan Ahzab. Dan telah terjadi kesepakatan. Artinya eh, apa yang dilakukan Rasulullah itu menjadi afal ya, perbuatan Rasul yang ya kalau ini terjadi ini menjadi syariat ya. Diperbolehkan membayar kompensasi, membuat perjanjian yang membayar kompensasi dalam situasi darurat. Bahkan kemudian dua pemimpin Bani Ghaftan ini mengirimkan utusan mereka untuk kemudian menuliskan perjanjian itu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun
apa yang kemudian direncanakan Rasulullah ini, nah, itu sampai kepada dua pemimpin Ansor, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Ini dua tokoh kunci dari Madinah, dari Ansor. Dan kita tahu Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah ini adalah eh, ahlul quwah, orang-orang atau tokoh-tokoh yang memberikan eh, komitmen ya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kemudian Rasulullah bisa hijrah dari Mekah ke Madinah dengan kekuatan mereka ya, sebagai kepala kabilah Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah. Nah, mereka bertanya kepada Rasulullah, menanyakan ya bahwa Rasulullah membuat perjanjian itu, mereka kemudian tanyakan. Ini luar biasa nih, pertanyaan itu sangat sangat sopan, luar biasa. Jadi tidak langsung menanyakan to the point, tapi apa namanya, eh, menduga dulu. Ini apa maksudnya gitu ya? Apakah masalah ini berkaitan dengan sesuatu yang engkau cintai? Artinya Rasulullah bikin perjanjian kompensasi itu karena memang Rasulullah suka itu sehingga Rasulullah melakukannya. Atau memang itu diperintahkan oleh Allah sehingga memang itu harus dilaksanakan. Atau memang hanya sekedar sesuatu yang kau buat untuk kepentingan kami, kepentingan Madinah. Gitu ya. Jadi ada tiga yang dikonfirmasi. Apakah ini memang disukai Rasul, perintah Allah, atau memang hanya sekedar kepentingan Madinah? Ini permintaan konfirmasi dari Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin. Ya, Rasulullah kemudian menjawab, ya, menjelaskan bahwa hal ini, ya, membuat perjanjian kompensasi itu adalah demi kepentinganmu, maksudnya kepentingan penduduk Madinah. Dan demi Allah, tidak aku lakukan semua itu kecuali karena aku melihat orang-orang Arab itu telah membidik kalian dalam satu panah. Mereka bersatu untuk menghancurkan kalian dan mereka menggonggongi seperti anjing ya, kalian dari segala penjuru. Rasulullah itu menegaskan bahwa aku ingin mengurangi bahaya untuk kalian. Jadi ini adalah pertimbangan kemaslahatan kaum muslimin yang ada di Madinah. Bukan karena Rasulullah suka, memang ya tentu itu suatu hal yang eh, ya secara normal pun kan kita ngasih kompensasi ke musuh itu kan sesuatu hal yang tidak kita sukai kan. Dan juga memang Allah tidak perintah secara langsung, memang ada perintah dari Allah untuk membuat perjanjian. Tapi memang ada pertimbangan eh, dari Rasulullah untuk penduduk Madinah. Nah ini luar biasa ya. Setelah mendapatkan konfirmasi jawaban dari Rasulullah SAW, ya, salah satu dari mereka, Sa'ad bin Mu'az, itu menjawab kepada Rasulullah. Ini memang jawaban keimanan ini luar biasa. Wahai Rasulullah, dahulu ketika kami dan mereka sama-sama kafir itu dalam keadaan syirik kepada Allah dan menyembah berhala, bukan menyembah Allah, dan kami tidak mengenalnya, mengenal Allah, ya. Mereka itu tidak memperoleh dari kami suatu barang kecuali sajian, ya, kiro, ya, sajian tukang. Dan mereka mendapatkan barang itu melalui jual beli, gitu. Bukan karena kompensasi ancaman gitu. Tapi ya kita ngasih barang ke mereka itu ya kalau nggak jamuan ya transaksi gitu. Dan ditegaskan ini dengan bahasa keimanannya. Apakah setelah Allah memuliakan kami dengan Islam dan memberikan petunjuk kepada kami melalui engkau ya Rasul, lalu kami begitu saja memberikan harta kami, ngasih tanpa kompensasi kan? Maka jawaban dari Sa'ad bin Mu'az ini luar biasa. Demi Allah, kami tidak membutuhkan hal itu. Demi Allah, kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang. Sampai Allah memberikan keputusan antara kita dengan, ini luar biasa ya. Jawaban dari Sa'ad bin Mu'az. Eh, Wah, bukan berarti membantah apa namanya, Rasulullah. Kan tadi konfirmasi juga. Tapi karena Rasulullah ingin meringankan penderitaan penduduk Madinah,
Mereka itu bahkan justru siap gitu ya. Bahkan dengan pedang. Mendengar hal itu Rasulullah berkata, engkau memperoleh yang diinginkannya, yang dikehendaki oleh Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah ACC. Bahkan kemudian perjanjian itu dihapus ya, oleh Sa'ad, diambil kertasnya dihapus, berkata mereka telah memberatkan kita. Artinya membayar berapa tadi? Sepertiga ya. Sepertiga dari itu ya memberatkan. Makanya kemudian oleh Sa'ad bin Mu'az ini di ya dia tidak setuju ya. lebih lebih baik perang. Nah, ini sekilas ya siapa Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini dia ya masuk Islam pada tahun pertama Hijriah, usianya 31 tahun. Dan hanya berislam wafat 627. Jadi hanya 5 tahun. Tapi eh, ya Sa'ad bin Mu'az ini ketika meninggalnya itu membuat arsy bergetar. Insya Allah. Karena pintu-pintu langit dibukakan dan dia disaksikan oleh 7.000 malaikat. Insya Allah. Sa'ad bin Mu'az. Masih muda. Masuk Islamnya 30. Jadi usia 31 tapi dia sudah menjadi pemimpin kabilah. Sedangkan kalau Sa'ad bin Ubadah, nah ini juga tokoh dan dia memang sampai sepuh ya dan dikenal dengan eh, namanya, eh, sahabat yang sangat dermawan. Kalau ingat peristiwa Sakifah Bani Syaidah, eh, Syaidah, Sakifah Bani Syaidah, itu Sa'ad bin Mu'az ini kan calon khalifah yang mewakili orang-orang Ansor ketika para sahabat itu berembuk ya terkait dengan siapa ganti Rasulullah untuk jadi khalifah. Dari orang-orang Ansor itu eh, mengusung saat itu orang yang sangat terpercaya. Baik, jadi peristiwa Ahzab ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika menyadari kelemahan kaum muslimin, ini memang kondisinya kan lemah ya, dikepung dan seterusnya. Rasulullah itu cenderung untuk membuat perjanjian dengan syarat yang dituntut oleh kondisi dan karena memang menyangkut eksistensi kaum muslim. Jadi itu pilihan yang bisa diambil. Tapi setelah Rasulullah mendengarkan perkataan dari dua saat tadi ya, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah tentang niat mereka, kekuatan mereka, kan. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan perjanjian. Walaupun tidak jadi, tapi ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu boleh memberikan sejumlah kompensasi kepada orang-orang kafir kalau memang mereka itu mengancam nasib Islam dan kaum muslim atau negara Islam. Karena jika mereka menguasai kaum muslimin, mereka juga akan cabut segala. Jadi itulah yang dijadikan dalil oleh para ulama terkait dengan kebolehan. Nah, yang kedua yang dijadikan dalil oleh para fuqaha adalah hadis Rasulullah SAW. Ini dari Muhammad bin Hasan ya, beliau beristidlal atau berdalil dari hadis Rasulullah SAW. Maka dijadikanlah hartamu lebih rendah dari jiwa dan jiwamu lebih rendah dari agama. Artinya harta itu kedudukannya di bawah jiwa dan agama. Jadi kalau pakai aulawiyat gitu ya, jadi mempertahankan agama itu paling tinggi. Nah, di bawahnya mempertahankan jiwa, di bawahnya mempertahankan harta. Jadi untuk menyelamatkan jiwa dan agama, mengorbankan harta itu boleh. Maksudnya begitu. Jadi urutan. Jadi ini kan hanya kehilangan harta gitu ya. Tapi yang penting selamat. Ya. Atau yang penting agama tetap bisa dipelihara.
Nah, ini dalil yang ke. Nah, sedangkan yang ketiga, nah ini dikiaskan, ya para fuqaha itu mengkiaskan dengan bolehnya membayar para tawanan kaum muslimin dengan harta. Artinya ketika kaum muslimin ditawan ya dalam sebuah peperangan, ya, maka boleh ditebus dengan harta. Artinya membarter, menukar ya harta dengan eh, nyawa dengan kaum muslimin. Nah, artinya ini dalam kondisi darurat boleh gitu ya. Kemudian harta itu ditukar dengan eh, nyawa. Juga kurang lebih. Nah, ini juga dijadikan dalil terkait dengan kondisi darurat itu. Seperti Baik ya, jadi itulah dalil-dalil yang digunakan oleh para fuqaha membolehkan perjanjian untuk memberikan sejumlah kompensasi harta tertentu kepada orang-orang kafir dalam kondisi darurat yang mengancam nasib negara atau ya ada tiga ya tadi peristiwa Azab, kemudian eh, apa namanya terkait dengan tadi aulawiyat di antara harta, jiwa dan agama dan juga terkait dengan kesalahan bias. Nah, para fukoha juga memasukkan ya kondisi darurat itu juga dikarenakan kalah perang. Jadi ada situasi-situasi ketika kaum muslimin kalah perang itu membayar kompensasi harta. Karena kalau kemudian perang itu dilanjutkan, nah itu justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Jadi karena memang kalah supaya tidak hancur, maka kemudian membayar kompensasi harta. Nah, dan itu memang dipaksakan dari musuh kepada kaum muslim. Nah, ini juga dibolehkan oleh para fuqaha. Disebutkan dalam kitab Asar al-Hab Fikih al-Islam. Nah, termasuk juga eh, Imam Al-Auza'i membolehkan perjanjian yang mengharuskan akhirnya kaum muslim itu meninggalkan negeri mereka. Jadi kalau tadi kan hanya sekedar memberikan kompensasi harta. Kalau dalam kondisi darurat itu akhirnya kaum muslimin itu bikin perjanjian untuk meninggalkan negerinya untuk orang-orang kafir. Nah, ini juga masuk ke dalam kondisi darurat yang diperbolehkan. Karena memang akhirnya kaum muslimin harus menjauhi ketika memang mereka itu tidak punya kekuatan lagi untuk melawan orang-orang kafir. Gitu. Nah, ini juga masuk ke dalam situasi darurat yang dibolehkan oleh para fuqaha untuk kaum muslim itu tadi ya membayar kompensasi atau kemudian meninggalkan negeri yang awalnya mereka miliki. Seperti yang terjadi pada masa di Andalusia, ya. Akhirnya kaum muslim itu ya udah tidak punya kekuatan lagi saat itu ya untuk bisa mempertahankan ya ditinggal. Sedih juga ya. Atau kemudian eh, ya ini kan ketika kekhilafan itu decline ya apa namanya menurun ya, pada masa Utsmaniyah gitu. Akhirnya kemudian Balkan misalkan wilayah Balkan itu harus karena kalah perang dan tidak bisa mempertahankan ya hanya ditinggal. Ini juga sesuatu yang menjadi kondisi darurat. Walaupun nanti status tanahnya tidak berubah ya, tanah korosi ya. Tapi ya karena memang tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan dibuat perjanjian untuk meninggalkan tempat itu, ya jadi suatu darurat yang eh, apa namanya boleh. Ya, walaupun nanti harus dipelajari ya seberapa lemah sih kaum muslimin.
Karena khawatir ini kan dijadikan alasan juga misalkan dalam kasus Palestina ini juga disebutkan di dalam kitab ini ya, bahwa akhirnya kemudian dia buat perjanjian dengan Israel gitu ya. Uh, Karena justru kalau ini kan masalahnya itu kaum musliminnya itu memang apa lemah ya gitu. Lemah dalam arti memang ya harus dipikirkan untuk bersatu gitu ya. Ya ketika memang tidak ada upaya untuk menyatukan ya itu seolah-olah menjadi alasan gitu. Serang. Jadi kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, bagian akhir eh, ada contoh-contoh ya. Di buku ini ada dua contoh yang disebutkan dalam sejarah ya, bahwa pemberlakuan kondisi darurat ya, bikin perjanjian yang membayar kompensasi atau meninggalkan negeri ini ada dua contoh yang disebutkan di buku ini. Yang pertama itu pada masa eh, Perang Salib ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dalam Perjanjian Ramlah. Ini sudah kita bahas juga ya, Perjanjian Ramlah di pertemuan sebelumnya, bahwa Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah buat Perjanjian Ramlah dengan orang-orang Salibis, yang isinya itu eh, hal-hal yang akhirnya kemudian harus meninggalkan negeri kaum muslimin. Perjanjian Ramlah ini kan perjanjian setelah ditaklukkannya Al-Quds. Seperti itu. Nah, apa isinya? Misalkan daerah Yafa, Yafa ini sekarang jadi Tel Aviv ya, oleh orang-orang Israel. Kemudian ada Haifa, ada Akka, ada Kaisariah, ya. Itu kemudian dibiarkan berada di tangan Prancis. Padahal itu negeri Muslim. Daerah Sadia, Beirut, kemudian Jabil itu berada di kaum Muslim. Bahkan wilayah Askelon itu kemudian ya ditinggalkan, tidak dipersedia. Daerah Ramallah dan Ramlah dibagi dua, Muslimin dan orang-orang Salibis. Penduduk Antioquia dan Tripoli, ya, nah ini juga diatur seperti itu. Ini kalau kita lihat petanya ya, ini Java ini di bawah ada apa tadi? Beirut ya, kemudian ini Tripoli. Tripoli ini ada beberapa tempat. Ya. Tripoli itu ada di Libya, ada ini di Libanon nih. Kalau sekarang masuk. Eh, Tripoli itu dari bahasa Yunani, Tripolis, kota tiga. Artinya kota yang didiami oleh tiga penduduk ya. Kalau dulu Yunani, kemudian non Yunani, sama apa, Sparta atau apa gitu. Jadi ada kota berasal dari tiga komunitas gitu. Disebutnya Tripoli. Gitu. Jadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu eh, dia menyerahkan, membiarkan perjanjian yang isinya membiarkan wilayah-wilayah Muslim itu kemudian tetap berada di tangan orang-orang kafir karena memang saat itu ya situasinya tidak memungkinkan ya untuk kemudian dikuasai. Eh, Kondisi darurat yang memaksa. Karena kalau kemudian itu dipaksakan dikuasai karena kan memang situasinya ya bisa mengancam Al-Quds. Jadi supaya Al-Qudsnya aman, maka kota-kota tadi itu diserahkan kepada orang-orang. Bahkan Askelon, nah ini juga dihancurkan kayak hangus. Nah di Askelon, Askelon itu bahkan dihancurkan. Kalau di Bandung itu dulu ada Bandung Lautan Api. Jadi daerah Bandung Selatan ditinggalkan oleh eh, ya, dulu kaum Republik ya, supaya tidak dikuasai oleh orang-orang Belanda. Akhirnya kemudian
ya dihancurkan sambil ditinggal. Nah, itu juga strategi itu bisa dilakukan dalam kondisi darurat. Jadi yang sebenarnya situasi perang itu ya, akhirnya hal-hal yang tidak normal itu memang ada pengecualian-pengecualian. Nah, kita kalau dalam fikih itu kan ada hukum taklifinya, ya. Hukum apa? Hukum yang lima itu wajib, sunnah, mandub, makruh, haram. Ada juga hukum hukum wadi, ada taklifi, ada wadi, hukum kondisi. Nah, tentu wadi ini harus memenuhi ada syarat, ya, ada rukun, ada rukhsah mungkin, ada mandi, macam-macam lah ya. Nah, jadi memang ada kondisi-kondisi yang akhirnya pemberlakuan hukum itu tidak sesuai dengan hukum normal. Kayak sholat misalnya ada rukhsah ya, tidak bisa berdiri. Ya normalnya berdiri, tapi ada situasi tertentu yang memang harus terpenuhi dulu situasinya. Sakit atau apa dia bisa dulu. Ya safar, bisa jamaah, gitu, bisa kosong. Tapi ya ada syaratnya yang kemudian dipenuhi atau ada mani pencegahnya yang akhirnya tidak bisa dilakukan. Nah, ini juga sama Bang Wibu. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya, pada saat perjanjian Ramlah itu, yang kemudian kondisinya memang kaum muslimin negeri-negeri tadi ya itu sudah hancur ya dalam peperangan, dan ya sudah dibiarkan. Tidak tidak kemudian terus-menerus harus dipertahankan, apalagi dengan melihat tentara yang lemah, kuda-kuda yang juga terlantar gitu. Eh, Jadi kalaupun tetap dipertahankan dengan kondisi yang tidak ideal, ya justru akan membahayakan. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Salahuddin. Nah, contoh yang kedua adalah yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini khalifah yang ke-9 setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian Muawiyah, Yazid, eh, baru ke Marwan, ini anak Abdul Malik bin Marwan. Khalifah yang 4 tambah satu Hasan, kemudian Muawiyah, Yazid, Marwan, Malik bin Marwan. Jadi Khalifah eh, Umayyah. Ya situasinya Abdul Malik bin Marwan ini dia pernah bikin perjanjian dengan Kaisar Konstantin ya, eh, untuk kemudian membayar kompensasi, dan akhirnya kemudian diberhentikan lagi. Kenapa dia bayar kompensasi ke Konstantin? Karena dia menyelesaikan persoalan di dalam negeri ya. Nah, pada saat itu ya ini terlepas bahwa memang ada perseteruan ya antara eh, apa namanya pelanjut dari eh, kan pasca Khulafaur Rasyidin ini kan kemudian beralih ke Muawiyah bin Abu Sofyan, itu disebutnya eh, Sofyani, keturunan dari Abu Sofyan. Nah, kemudian dari Muawiyah ke Yazid. Yazid itu kemudian ke anaknya Muawiyah. Cuman anaknya Muawiyah ini ada yang menyebutkan sakit, ada juga kemudian ya meninggal muda. Akhirnya kemudian semestinya itu kemudian ke saudaranya ya. Cuman akhirnya para pembesar dari Umayyah itu menyerahkan ke Marwan, bapaknya Abdul Malik. Nah, ketika Marwan berkuasa, itu justru harusnya diserahkan lagi ke kalangan Sufyani, keturunan Abu Sufyan, malah kemudian ke anak Abdul Malik. Makanya disebutnya ini kelompok Marwani. Dari Umayyah itu ada Sufyani, ada Marwan. Nah, pada masa itu juga eh, ada para sahabat ya, tabiin, dan para sahabat dan para tabiin yang kemudian eh,
terutama ketika pada masa Muawiyah ya, setelah Yazid itu kemudian Muawiyah, dan itu kemudian terjadilah ya pada masa Yazid ya, itu kemudian terjadilah pemberontakan Abdullah bin Zubair misalkan, beliau eh, dibaiat jadi khalifah, kedudukan di Mekah. Bahkan terjadilah perang luar biasa ya antara Yazid yang kemudian diteruskan oleh Marwan, nah, itu dengan kelompoknya Abdullah bin Zubair dan juga pengikutnya. Jadi memang situasi fitnah goncang ya, kalangan internal kaum muslimin itu juga terjadi. Makanya pada masa itu ya, untuk agar tidak dapat ancaman dari siapa Romawi ya, Abdul Malik bin Marwan ini bikin gencatan senjata 10 tahun di wilayah utara agar kemudian tidak diserang oleh Romawi. Eh, Makanya pasukannya Jalazimah ini, pasukannya Romawi di wilayah Syam, kemudian mundur ya ke wilayah Romawi. Kemudian Abdul Malik ini bayar berapa nih? 365.000 koin emas per tahun. Berarti sehari 1.000 koin. Luar biasa. Kemudian 1.000 budak, 1.000 budak. Nah, dan ini tentu pada saat itu dianggap sebagai perjanjian yang berat dan menghinakan. Eh, Ya walaupun ya ini kemudian bisa dibayar gitu ya. Walaupun tidak sampai 10 tahun. Nah, pada masa berikutnya Abdul Malik bin Marwan ini setelah kemudian berhasil mengkonsolidasikan ya, bisa mengalahkan Abdullah bin Zubair di Mekah gitu. Eh, ada konflik juga dengan Romawi ketika koin koin emas ya. Ya kita kalau kita hubungkan dengan pada masa Abdul Malik bin Marwan lah umat Islam itu mulai bikin mata uang dengan cetakan sendiri gitu. Karena selama ini bahkan sejak masa Rasulullah ya, koin itu menggunakan koin emas dari Romawi. Kalau yang perak menggunakan koin perak dari atau dirham dari Persia. Dinarnya dinar Romawi. Cuma kan dinar Romawi itu eh, memuat gambar dari eh, kaisarnya ya, Kaisar Yustianus. Contoh gambar. Nah, pada masa Abdul Malik bin Marwan ada situasi bahwa orang Romawi itu juga menambah gambar, tidak hanya gambar kaisar tapi juga menambahkan gambar Yesus gitu, yang mereka yakini sebagai Yesus. Nah, ini yang kemudian memicu Abdul Malik bin Marwan ini kemudian eh, berpikir untuk mencetak koin sendiri. Yang awalnya, ini menarik ya, ini mungkin jarang dibahas juga. Beliau itu mencetak itu dengan gambar dia, dengan gambar dia ini yang gambar di sebelah ini. Itu diduga kuat ini adalah gambarnya Abdul Malik bin Marwan. Walaupun di pinggirnya itu ada kalimat tauhid ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, nah, cuman koin dengan gambar dia itu ya juga banyak diprotes oleh kaum muslim. Akhirnya kemudian gambarnya itu dihilangkan, akhirnya menjadi khas ya kaum muslimin itu gambarnya tidak ada gambar. Tapi kemudian eh, hanya bertuliskan kalimat tauhid. Nah, setelah koin emas sekaligus juga dengan membuat cetakan untuk koin eh, peraknya, dirham. Nah, ini yang menarik ya. Nah, cuman dalam konteks pembahasan kita, nggak terlalu nyambung ya. Dalam konteks pembahasan kita itu adalah tadi, dia pernah bikin perjanjian dengan mana Romawi, membayar kompensasi untuk agar Romawi itu tidak menyerang dia demi melakukan stabilitas di dalam. Setelah stabil,
Akhirnya kemudian dia eh, membatalkan perjanjian itu. Nah, termasuk juga memang ada persoalan di masalah poin. Baik, jadi itu kurang lebih pembahasan kita di malam ini terkait dengan perjanjian yang apa namanya, yang boleh karena terpaksa ya. Ini dalam kondisi membayar kompensasi. Memang bisa kaum muslim itu membayar kompensasi kepada eh, orang-orang kafir yang musuh dengan situasi-situasi yang sifatnya dan walau walau. Ya, Alhamdulillah. Syukron Tat, atas pemaparannya. Kita mendapatkan penjelasan terkait dengan kondisi-kondisi atau keadaan di mana perjanjian-perjanjian ada yang dibolehkan disebabkan kondisi-kondisi itu yang membolehkannya. Karena kondisi terpaksa ya. Ya, Alhamdulillah. eh, yang kedua ini kita mendapatkan penjelasan terkait dengan kebolehan itu ada implikasi semacam kompensasi yang diberikan kepada pihak musuh ya di satu sisi ya. Ya, Alhamdulillah kita buka diskusinya buat Bapak Ibu yang ingin memperdalam, memperkaya diskusi kita malam ini. Kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa melalui kolom komentar atau nanti juga bisa interaktif langsung ya bersama beliau ya. Kita berikan kesempatan ya sembari menunggu. Ini Ustaz, untuk sesi di awal, saya menjadi pembuka untuk pertanyaan kita, diskusi kita malam ini. Masih ada kaitan dengan dua pertemuan kita terakhir yang mau kami konfirmasi terkait dengan hal-hal kekinian yang menimpa umat Islam ya. Contoh kasus, mungkin di satu sisi kita sebagai kaum muslimin yang tidak berada di kondisi konflik, katakan saja begitu, mungkin punya penilaian yang berbeda dengan kaum muslimin yang sedang mengalami kondisi itu ya. Apa contoh misalnya, Mas Jatun? Contohnya terkait dengan tadi kondisi kekinian tentang Hamas ya di Palestina, bagaimana dia eh, melepaskan ya status pemerintahan di Gaza. Apakah semacam bentuk kondisi yang tanda kutip terpaksa sehingga dia tidak terlalu eh, bersikukuh ya mempertahankan kondisi Palestina yang hari ini terjadi. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, yang terbaru itu adalah perjanjian Suriah dengan Amerika ya, bahwa pasca revolusi pergantian rezim Assad kepada presiden yang terpilih hari ini, bahwa Suriah eh, nyaris kita bilang sangat berkiblat, bahkan sangat eh, dekat dengan Amerika. Bahkan yang terbaru, kompensasi atau semacam timbal balik yang diberikan Amerika mencabut sanksi Suriah sebagai negara penyumbang terorisme dunia. Itu apakah juga menjadi kompensasi dari sisi eh, kaitan hubungan dengan Israel ya? Dikabarkan kan wilayah utara ya, utaranya eh, Suriah itu menjadi kompensasi yang diberikan secara cuma-cuma ke Israel. Nah, ini gimana saat kita memetakan apakah sama kondisinya dari pembahasan kita malam ini atau ada konteks yang berbeda sebenarnya? Mohon penjelasan itu. Iya, jadi yang dari awal ya kita bahas adalah
siapa subjek hukumnya. Nah, artinya perjanjian ini berbicara ketika subjek hukumnya adalah eh, Daulah Islam, bukan kelompok seperti Hamas. Atau kalaupun Hamas misalkan dia representasi dari pemerintahan Palestina di Gaza, atau tadi dalam case pemerintahan Suriah. Artinya tidak masuk ya kepada kategori-kategori yang kita bahas di buku ini. Buku ini bicara ketika subjeknya itu atau eh, pelakunya itu adalah Daulah Islam. Darurat itu tadi kan pada masa kekhilafahan atau pada masa kesultanan yang itu memang di bawah kekhilafahan gitu. Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Kemudian tadi Abdul Malik bin Marwan semacam. Makanya kalau kemudian dihubungkan dengan eh, apa namanya dengan Hamas ya, kalau kita hubungkan dengan itu yang nggak pas. Karena eh, asasnya sudah berbeda. Asas sudah berbeda. Kemudian juga eh, pilihan-pilihan ya, kayak yang dilakukan oleh Hamas di Palestina itu ya tentu bukan pilihan-pilihan yang eh, secara fikih ya itu masuk ke kategori yang masuk kriteria Daulah Islam. Eh, itu sih kalau pandangan saya tentang yang pertama. Nah, terlebih yang kedua ya. Kalau yang kedua kan sudah jelas ya. Eh, positioning siapa? Eh, pemimpin Suriah sekarang ya, Al-Julani itu. Eh, ya dia juga walaupun memang dia presiden, kepala negara gitu. Dan Suriah itu adalah negeri Muslim, tapi kan kita juga sama-sama tahu, sama-sama pahami bahwa eh, dia itu dalam tanda kutip dijadikan alat gitu ya untuk kemudian eh, agar kepentingan Amerika di Timur Tengah itu bisa eh, jaga. Terutama kepentingan utamanya adalah menjaga eksistensi Israel gitu. Sehingga ketika dia akhirnya bisa berkuasa menggulingkan Bashar Assad gitu. Kan itu kan kalau dalam kacamata Amerika Serikat ya, ketika Bashar Assad itu tidak bisa lagi digunakan sebagai antek dia atau agen dia di situ karena memang situasi politik dalam negeri berubah gitu. Situasi kawasan berubah ya dia akan mencari agen lain gitu ya yang memang bisa menjadi perpanjangan tangan gitu. Ini dalam perspektif Amerika gitu ya. Bahwa eh, kelompok-kelompok Islam ini mungkin berjuang secara ikhlas itu iya gitu. Ingin membebaskan diri dari rezim zolim Bashar Assad mungkin iya. Gitu. Tapi kan disinilah ada persinggungan, ya, ada titik temu dengan kepentingan Amerika di sini. Nah, ketika ini gayung bersambut, dari mana kita tahu gayung bersambut? Ketika tadi muncullah kesepakatan-kesepakatan di antara mereka yang justru menjadi penguat kepentingan Amerika di sana. Amerika hanya mencabut status sebagai negara pengsupport teroris. Ada kan ada ada gayung bersambut ya antara penguasa yang baru ini dengan tetap eksisnya kepentingan Amerika Serikat. Gitu. Eh, itu mungkin Bang Syarif, kalau Ya, Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Seperti kita masuk ke pertanyaan yang sudah di kolom komentar nih Ustaz. Dari Umu Kais. Kalau hutang bagaimana Ustadz? Apa boleh daulah hutang kepada negara kafir yang tidak ada ribanya dan tidak ada perjanjian yang melemahkan daulah? Ini gimana Ustadz? ya boleh. Kalau nanya boleh ya boleh. Negara itu bisa aja punya utang. Dan
pada masa kekhilafahan ya Turki Utsmani itu juga pernah punya utang kepada negara-negara kafir. Nah, tentu nanti ya tentu syarat-syarat kesesuaian syariatnya ya. Apalagi tadi ya tidak ada riba, tidak ada perjanjian yang melemahkan. Nah, cuman dengan berutang itu kan juga posisinya kan menjadi apa ya tidak setara ya. Walaupun ya itu hal yang eh, normal seperti itu. Jadi nggak apa-apa negara itu punya utang. Itu di dalam kitab apa namanya episode itu dibahas ya. Kemudian juga di kitab Al-Amwal kalau salah itu juga dibahas tentang bolehnya ketika terutama ya nanti harus dilihat ya utangnya itu untuk apa gitu. Terutama utang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer. Mungkin ada bencana, ada kelaparan, itu bisa sampai berutang. Bahkan untuk keperluan infrastruktur yang vital itu bisa. Bahkan untuk keperluan jihad ya, utang dulu gitu, itu bisa. Gitu. Cuman ya tadi tidak boleh ada perjanjian-perjanjian yang melemah. Kalau walau. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi dari pertanyaanmu, Kais ya. Kita masuk lagi selanjutnya dari Mbak atau Ibu Sofa. Ustadz Afwan jika terlewat, apa batasan perjanjian dengan kompensasi tadi agar kaum muslimin tidak makin tertindas? Mengingat seolah-olah kaum muslimin dalam posisi di bawah. Saya pernah mendengar bahwa tidak boleh kita menjalin perjanjian dalam posisi di bawah atau tidak punya bargaining position. Apakah itu benar, Ustadz? Nah, ini gimana Ustadz tanggapannya? Iya, eh, makanya disebutnya kan darurat ya. Eh, boleh dalam kondisi darurat. Makanya tadi disebutkan syarat-syaratnya itu adalah bahwa memang kaum muslimin itu ya dikhawatirkan dengan nyata gitu ya, bukan karena asumsi, bukan karena takut-takuti gitu, bahwa memang akan musnah, akan hilang. Maka perjanjian itu boleh. Dan ini boleh ya, bukan wajib ya. Namanya boleh itu bisa diambil, bisa juga tidak gitu. Ketika tadi kisah di Perang Ahzab itu kan awalnya mau diambil tuh oleh Rasulullah kan untuk meringankan beban kaum muslimin di Madinah. Tapi ternyata orang Madinahnya siap melawan kan. Ayo kita perang aja gitu ya. Bahasa kita. Artinya eh, ketika ada keyakinan yang kuat dan juga keimanan yang kokoh untuk melawan ya lawan gitu. Artinya ini balik lagi ya ini masalahnya boleh ya bukan wajib gitu. Sehingga kalaupun itu diambil harus terpenuhi syarat-syarat. Dan betul kalau dikaitkan dengan Quran surat An-Nisa ini ya. Wala yaj'allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Jadi memang tidak boleh kemudian itu menjadi jalan apa namanya perjanjian yang darurat itu membuat eh, kaum muslim itu dikuasai gitu. Tetap tidak boleh. Eh, makanya yang dilakukan misalkan oleh siapa tadi Abdul Malik bin Marwan ya. Itu kan agar Romawi tidak nyerang gitu. Kita bayar. Kan bukan berarti agar kaum muslimin tidak nyerang Romawi. Emang kita sedang tidak bisa nyerang Romawi. Tapi dengan bayar agar tidak nyerang, kan bukan berarti Romawi itu menguasai kaum muslimin. Karena emang kaum muslimin ya saat itu Abdullah bin Marwan itu sedang konsolidasi lah ya. Jadi menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri. Nah, ini bayar kompensasi ke pihak musuh agar dia tidak nyerang. Kan tidak membuat dikuasai kan gitu. Dan itulah dan kemudian tidak boleh sifatnya permanen ya. Perjanjiannya temporal, berbatas waktu. Gitu. Karena nanti kalau kaum muslimin sudah kuat, ya udah serang lagi Romawi gitu ya. Jihad lagi ke Romawi gitu. Seperti itu. Sama ketika
Rasulullah SAW dengan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun perjanjian Hudaybiyah kan tidak ada kompensasi ya, kompensasi harta ya. Tapi kita bikin perjanjian dengan musuh ya, yang tidak menunjukkan kita dikuasai dia, tapi itu strategi saja supaya tidak nyerang ini kita nyerang yang lain gitu. Nah itu bisa bahkan dengan kompensasi itu juga boleh gitu. Karena alasan darurat itu mungkin ya untuk Bapak Ibu Sofa walau alam. Ya, Alhamdulillah. Ini sepertinya masih ada pertanyaan. Satu lagi Ustaz dari Ibu atau Mbak Smelda. Izin bertanya Ustadz, apakah dalil-dalil yang sudah telah dibahas tersebut adalah landasan normatif bagi muslimin yang tidak lagi bagi muslimin untuk tidak lagi mesti berpikir mengubah tidak Konoha sebagai negara kesepakatan dengan mengubahnya menjadi negara Islam karena kaum muslimin sudah terikat dengan akad-akad mereka. Ini gimana memposisikannya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, tentu beda ya. Tadi saya sampaikan bahwa apa yang tadi saya sampaikan ini terkait dengan subjek ya, pelakunya. Yang bersepakat itu negara dengan negara ya. Kalau Indonesia sebenarnya bukan negara kesepakatan juga. Eh, ini nanti bahas terpisah nanti kalau mau ya. Bedah buku apa Bang Antar? Ada nih buku buku Risalah Sidang BPUPK ya, kalau mau dibedah ya. Itu menarik. Dulu bahan ajar saya kalau ngajar Pancasila. Eh, ya, ya, yang jadi kesepakatan itu kan misalnya Piagam Jakarta. Tapi itu juga ya kalau kita lihat secara historis ya di Indonesia itu juga kesepakatan yang kemudian dilanggar dan dilanggar lagi. Ya ini proses sejarah. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian dalil-dalil tadi ya dijadikan alasan untuk tidak mengubah kondisi negeri ini yang tidak Islami menjadi negeri yang tunduk dengan syariat-syariat Allah ya gitu. Ya ini kan kembali ke eh, kita ini mau bikin negara yang seperti apa gitu. Karena negara itu sifatnya dinamis. Nah, tentu sebagai seorang manusia yang normal, kita akan berpikir mencari negara yang terbaik. Gitu. Dan yang terbaik itu adalah ketika kita menerapkan hukum yang terbaik. Siapa yang tahu hukum yang terbaik? Ya, Sang Pencipta kita, gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika muncul dorongan ingin membangun negeri yang diatur dengan aturan Allah, itu adalah suatu hal yang harusnya dianggap baik dan positif. Gitu. Nah, cuman kan ini masalah bagaimana mengkomunikasikan, ya. Bagaimana menjelaskan. Dan kalau kita baca para founding father itu, ya diskusinya itu begitu. Kita mau bikin negara kayak apa sih? Di buku Risalah Sidang itu. Bahas. Ya, masing-masing punya gagasan. Cuman kan gagasan yang beragam ini, ya harus adu kuat, adu argumentasi, adu dalil gitu. Nah, cuman ada situasi-situasi yang akhirnya kemudian terpaksa dikondisikan gitu. Nggak bisa kemudian terus menerus berdebat. Akhirnya kemudian dalil yang terkuat yang menang tidak selalu begitu. Ada situasi ancaman, ada situasi politik, ada situasi macam-macam. Akhirnya kemudian ya lahirlah negeri yang kita jalani saat ini. Nah, tapi berpikir mencari solusi yang terbaik itu harus terus gitu. Jangan kemudian menganggap ini suatu final ya sudah selesai. Toh kondisinya kan belum ideal gitu. Kecuali kalau sudah ideal, ya, korupsi masih, pelanggaran masih, lebih syariat Islam masih belum berjalan. Gitu. Maka harus didorong terus untuk berpikir mencari negeri yang ideal seperti itu. Walau Ya, Alhamdulillah.
Jadi kita penting memang memahami perjalanan sejarah negeri ini ya, supaya kita bisa menilai. Oke, kami coba konfirmasi dulu apakah masih ada lagi. Oh, ini masih kurang tahu nih. Ini mohon maaf, ini siapa yang resen ya? Oke, Silakan. saya. Oh ya, silakan Oke, Jo, silakan. oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Yang pertama, menegaskan saja nih. Jadi, yang dibahas di pembahasan fikih ini objek hukumnya itu Daulah Islam gitu ya, bukan negaranya kaum muslimin hari ini. Ngaten nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ngapunten kok masih mungkin saya pribadi gitu ya, masih belum mendapatkan pattern yang jelas gitu, yang kemudian akhirnya menjadi ukuran keterpaksaan. Tadi sudah dijelaskan beberapa syarat, tapi kok kemudian akhirnya ada part yang searah menegasikan. Jadi misalkan kaum muslimin bisa saja gitu kemudian menandatangani klausul yang sampai kemudian membuat dia harus keluar dari negerinya. Tapi kemudian tadi pada case Palestina kita tidak bisa bersikap seperti itu. Nah, ini kok tadi itu yang kemudian masih belum dapat saya pahami itu patternnya itu seperti apa yang kemudian menjadi ukuran keterpaksaan tadi itu. Apakah memang kemudian memang tidak ada pattern gitu ya, karena kemudian dinamika politik itu juga juga tidak berpola gitu, atau memang seperti apa? Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, eh, ketika dulu Daulah Khilafah itu terseret pada Perang Dunia Pertama, itu diawali dengan perjanjiankah atau seperti apa? Yang kemudian sampai membuat daulah itu akhirnya bersekutu gitu ya dengan negara kafir. Nah, bila kemudian diawali dengan pembicaraan atau perjanjian, bolehkah yang seperti itu? Daulah Islam apa namanya membentuk aliansi gitu ya dengan negara kafir untuk kemudian menghalau serangan dari common enemy mereka. Nah, itu boleh nggak seperti itu? Atau fakta dulu Daulah Islam ketika Perang Dunia Pertama itu tidak demikian, itu seperti apa? Oke, sampun Ustaz, jazakumullah khair. Langsung ditanggapi tak? Ya, ya betul ya. Yang pertama memang subjek hukumnya adalah daulah. Jadi eh, kebolehan kalau berbicara perjanjian, makanya mungkin nanti harus dibaca lagi ya dari awal ya. Makanya dari awal itu kita bicara tentang eh, pembagian daulah. Ya. Ada daulah Islam, ada daulah apa Islam itu hanya dalam pandangan Islam itu kan daulah itu hanya dua, daulah Islam dan Darul Kufur. Dan ada Darul Muakhid ya, orang Darul Kufur yang melakukan proses perjanjian. Nah, gitu, dari situ dulu gitu. Maka kemudian eh, eh, maka barulah rinciannya yang kita bahas belakangan. Jenis perjanjian apa saja dan seterusnya. Termasuk kapan negara itu boleh melakukan perjanjian yang sifatnya darurat yang kita bahas pada malam hari ini. Gitu. Jadi memang dari situ ya. Jadi harus nyambung ke pembahasan di awal. Dan yang kedua, ya namanya darurat ya. Kalau tadi bicara apa sih patternnya atau polanya atau kondisi-kondisi apa yang kemudian eh, apa namanya itu menjadi alasan kedaruratan
tadi sudah disinggung bahwa ketika terdapat kelemahan dan ketidakmampuan, bahkan kekhawatiran kaum muslimin itu akan binasa. Nah, cuman kan yang bisa mengecek secara faktual ya, kelemahan, ketidakmampuan, kebinasaan itu seperti apa ya, kembali ke realitas yang terjadi. Dan ada nanti sohibus solahiyah, penguasanya. Makanya tadi diberikan catatan bahwa memang ini kebahayaan ini benar-benar nyata. Bukan sekedar asumsi, bukan sekedar perkiraan. Ya, disinilah kemudian kalau dibutuhkan ahli ya, eh, ya itu nanti bisa ditunjuk ya, ahli strategi atau mungkin bisa dihitung secara kalkulatif ya, atau bahkan secara kuantitatif gitu ya, bahwa memang ini indeks ada apa? Indeks kebahayaan buat negara. Kalau dalam konteks modern itu ada namanya eh, failed state index ya, indeks negara yang gagal. Nah, memang nanti ada ini, ada apa namanya parameter indikator-indikatornya apa saja gitu. Ya, ini memang bisa debatable tergantung ke para ahlinya. Apakah secara fikih bisa dibuat seperti itu? Ya karena memang ini hal yang sifatnya faktual, ya bisa saja. Eh, Nah, kalau tadi dikaitkan dengan kok eh, eh, Israel bikin perjanjian dengan Israel itu eh, tidak masuk gitu ya, dengan alasan meninggalkan negeri. Ya karena memang case-nya beda. Tadi ya masalah subjek hukumnya adalah negara. Kemudian yang kedua dalam konteks Israel itu ya justru tadi saya sudah sampaikan harus dilakukan adalah menggalang kekuatan kaum muslim untuk mengusir. Jadi bukan usaha menggalangnya belum dilakukan, tetapi malah bikin perjanjian dulu kan. Maka ini masuk ke kategori kita diasumsi ya. Diasumsikan Israel itu tidak pernah dikalahkan. Diasumsikan bahwa kaum muslimin lemah. Ya, kasus kemarin Iran bisa eh, mengirim rudal balistik itu menunjukkan bahwa umat Islam itu mampu gitu. Kasus bahwa saudara-saudara kita di Palestina itu bisa bikin badai Al-Aqsa ya, Taifun Al-Aqsa ya, dengan membombardir dengan senjata yang biasa saja itu menunjukkan mampu gitu. Cuma masalahnya kan umat Islam di sekitaran situ yang semestinya mereka itu eh, terdorong untuk melakukan jihad ya, membebaskan kaum muslimin dengan sekat-sekat nasionalisme ya, menjadikan itu bukan urusan mereka dan mereka tidak lagi peduli dengan soal Palestina. Masuk yang ditanyakan teman sebelumnya kan tentang fakta Mekah itu kan. Ya, fakta Mekah itu memang di- tidak dibuat untuk membangun kekuatan kaum muslim. Justru itu menjadi alat penyeimbang terhadap kekuatan Iran yang dianggap mengganggu Amerika Serikat di kawasan. Dan sudah ada soal jawab dari saya atau Brusta ya terkait itu. Hampir sama dengan jawaban saya. Agak mirip lah. Di analisisnya dekat. So, nah, yang ketiga tentang eh, Perang Dunia Satu ya. Ya, situasi Perang Dunia Satu itu memang kondisi yang tidak ideal. Daulah Islamnya itu, Khilafah Turki Utsman itu sudah khilafah ya, lemah. Gitu. Keputusan untuk terlibat di Perang Dunia Satu itu juga keputusan yang tidak sepenuhnya berada di bawah otoritas khalifah gitu ya. Eh, ada tiga pasak yang kemudian mendorong eh,
kekhilafan Turki Utsmani kemudian terlibat dalam Perang Dunia ke-1 gitu. Termasuk membuat aliansi dengan Jerman. Walaupun itu tidak disebut sebagai fakta ya, karena ya itu sudah aliansi perang gitu. Seperti itu. Dan itu masuk ke penyimpangan ya, kalau kita sebut penyimpangan ya. Perjanjian perang bersama Jerman itu adalah tidak bisa dibaca sebagai jihad gitu dalam konteks di situ ya, bahwa kaum muslim yang mempertahankan wilayahnya tuh ya gitu ya. Tapi ketika ada intrik politik, strategi politik bersama Jerman, eh, dan salah kalkulasi ya, ini kemudian justru dikalahkan oleh Prancis dan Inggris. Nah ini bagian dari kekeliruan strategi politik ya, pada saat perang besar, yaitu penyimpangan lah ya, walau Ya, alhamdulillah semua pertanyaan dari pertanyaan terakhir sudah terjawab semua dan yang di kolom komentar juga udah semua nih, Ustaz. Sepertinya kita cukupkan dulu ya, Bapak Ibu, jamaah sekalian. Kira-kira ada yang disampaikan Ustaz sebagai closing? eh, eh, Alhamdulillah ya kita sudah tuntas bahas eh, jenis-jenis perjanjian. Insya Allah bab berikutnya akan kita bahas adalah hukum perjanjian, hukum-hukum perjanjian terkait dengan tafsir pelaksanaan kapan perjanjian itu tidak. Mungkin sekitar berapa pertemuan ini terang nggak banyak juga. Ya, mungkin 4 pertemuan lagi selesai. Itu banget. Walau